Mengejutkan, hasil reshuffle menteri. Rizal Ramli, Susi Pujiastuti, Dahlan Iskan, Fahri Hamzah. Bagaimana dengan Rocky Gerung? Kepemimpinan Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah genap berusia 1 tahun. Isu perombakan kabinet pun menyeruak. Terlebih Presiden kerap meluapkan kemarahan kepada para menterinya. Aktivis petisi 28, Haris Rosli Mute pun mengaku telah mendapat bocoran akan ada sejumlah menteri yang akan dipecat dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sobat, bocoran dukun, ada 5 hingga 7 menteri yang akan dipecat dari kabinet, ujarnya lewat akun Twitter. Adapun 5 nama yang disebut mantan Ketua Umum Partai Demokratik PRD itu. Nama pertama adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menteri Budi bukan dipecat, melainkan mengundurkan diri karena sakit yang diderita. Lalu, ada nama Menteri Agama Fahrul Razi yang oleh Hari Rusli Moti disebut akan dikeluarkan karena berselisih dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian, ada Menteri Sosial Juliari Batubara karena masalah penyaluran bansos. Sedangkan 2 nama terakhir adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Halim Iskandar dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim. Oleh karena itu, Survei Indonesia Political Opinion (IPO) tidak hanya menemukan dorongan reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, tetapi juga muncul nama-nama yang diharapkan menjadi pengganti menteri bila reshuffle terjadi. Nama-nama yang diharapkan responden untuk masuk kabinet diantaranya Dahlan Iskan, Rizal Ramli, dan Susi Pujiastuti, hingga Fahri Hamzah. Secara signifikan, ada nama-nama lama, kata Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurniansyah, dalam paparan hasil survei bertajuk Kinerja Kementerian atau Lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024 secara virtual, Rabu 28 Oktober. Menurutnya, daftar nama yang mendapat respon publik terkait potensi masuk dalam Kabinet Indonesia Maju didominasi nama-nama populer dan senior. Dia merinci nama-nama yang jadi perhatian responden, meliputi mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti, diharapkan 40,1 responden. Mantan Menteri Pariwisata Arief Yahya 35,7%. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan 32,3%. Mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan 26,6%. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno 23,9%. Kemudian ada juga mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli 20,2%. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 16,1%. Dan tokoh lain Fahri Hamzah. Di lain sisi, ngomong-ngomong soal Rocky Gerung dan Fadlizon, jadi tertawaan netizen kembali terulang kala debat di TV berlanjut ngomel-ngomel di Twitter. Dulu kesentil Rocky Gerung, sekarang dihajar Fadlizon. Staf ahli Menkominfo, Guru Besar Profesor Dr. Henry Subiakto, kembali menjadi sorotan dan tertawaan warganet. Dulu kena skak oleh Rocky Gerung saat dirinya membanggakan sebagai guru besar. Mudah-mudahan otakmu besar juga, kata Rocky Gerung saat itu. Habis kena sentil Rocky Gerung, lantas berlanjut ngomel-ngomel di Twitter berhari-hari. Nah, ini kejadian terulang lagi. Pasca debat panas dengan Fadlizon di acara ILC TV One tadi malam, Selasa 27 Oktober, lantas ngomel-ngomelnya di Twitter. ILC tadi malam, topik tentang vaksin COVID. Terjadi debat panas Fadlizon dengan Henry Subiakto. Kata Fadlizon, "Aduh, Bapak ini tak pantas duduk di sini, apalagi mewakili institusi pemerintahan seperti Kominfo. Ini fakta yang saya sampaikan. Nah, data Bapak mana?"
dikatain Fadlizon di ILC. Ngomel-ngomel di Twitter. Kalah plus dipermalukan telak di ILC, tapi berhaluria di timeline. Padahal yang dikritisi Fadlizon bukan cuma harga vaksin, tapi ketidakmampuan rezim menyampaikan informasi yang kredibel, sehingga percakapan publik yang kritis pun distempel hoax. Di lain sisi, yang penting saya sampaikan, inilah 3 sosok yang jadi kunci kembalinya Habib Rizik ke Indonesia. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Habib Rizik belum tentu bisa segera pulang ke Indonesia. Menurut Ujang, kepulangan imam besar Front Pembela Islam itu sangat tergantung pada kesepakatan 3 pihak. Ujang mengatakan, pihak pertama ialah Habib Rizik sendiri. Adapun pihak lainnya adalah Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Belum tentu bisa pulang secepat itu. Kepulangan HRS itu tergantung dari kesepakatan Jokowi, Prabowo, dan Habib Rizik Syihab, ujar Ujang Komarudin kepada jpnn.com Rabu 28 Oktober. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu menambahkan, ada satu hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar Habib Rizik dapat kembali ke Indonesia, yakni urusan politiknya dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Pada pemilihan presiden 2019 lalu, Habib Rizik merupakan pendukung duet Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jikapun bisa pulang, harus selesai dulu urusan politiknya dengan pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin, ucapnya. Oleh karena itu, Ujang menduga munculnya sejumlah spanduk yang memuat pesan tentang penantian akan kepulangan Habib Rizik merupakan salah satu strategi psikologi. Tujuannya untuk menjaga psikologi massa, semangat, dan roh perjuangan para pendukungnya. Api semangat itu memang harus dikorbankan untuk menjaga ritme perjuangan FPI, pungkas Ujang. Kembali ke Jokowi. Jokowi bimbang soal reshuffle kabinet karena ada 2 kubu di dalam pemerintahannya. Pengamat politik Ujang Komarudin memperkirakan Presiden Joko Widodo saat ini tengah mempertimbangkan perlu atau tidak mengambil langkah reshuffle menteri di 1 tahun Kabinet Indonesia Maju. Ujang meyakini hal itu karena Presiden Jokowi tentu punya penilaian terhadap kinerja para menteri, di mana tidak semuanya memuaskan. Hanya saja, lanjut Ujang, Presiden Jokowi kemungkinan masih mempertimbangkan 2 pendapat yang berbeda dari orang-orang dekatnya saat ini. Satu kelompok menginginkan reshuffle. Tentu Ibu Mega mau anak-anaknya masuk dalam pemerintahan. Sementara sebagian lainnya kemungkinan mendorong untuk tidak reshuffle karena alasan Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Di istana ada 2 kutub. Satu kutub ingin ada reshuffle, dan kutub lain tak mau ada reshuffle. Saya kira Jokowi sedang menimbang-nimbang soal reshuffle, ujar Ujang kepada jpnn.com Rabu 28 Oktober. Direktur Eksekutif Indonesian Political Review (IPR) ini setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Pasalnya, hasil survei yang dilakukan IPR menunjukkan kinerja para menteri sangat tidak memuaskan. Berdasarkan survei IPR, kinerjanya para menteri di bawah 50%. Berdasarkan tingkat kepuasan publik, jadi seharusnya reshuffle itu dilakukan. Karena kinerja menterinya banyak yang memble, bekas dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?